Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Risa Juliani dari kelas R7F dengan NPM 2017-21540. Di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peristiwa tutur. Selamat menyaksikan. Peristiwa tutur. Menurut Chayr dan Agustina, tahun 2004 halaman 47, yang dimaksud dengan peristiwa tutur atau speech event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan mitra tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Sedangkan menurut Suwito, tahun 1991, halaman 35-36, keseluruhan peristiwa pembicaraan dengan segala komponen serta peranan komponen itu di dalam peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan peristiwa tutur atau speech event. Komponen tutur tersebut di atas dalam rumusan lain tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh Fishman dalam Chayr dan Agustina tahun 2004, halaman 49, yang disebut sebagai pokok pembicaraan dalam bidang sosiolinguistik, yaitu who speak atau siapa yang berbicara, what language atau bahasa apa yang digunakan, to whom kepada siapa, when atau kapan, and what end atau apa tujuannya. Delhemes dalam Chayr dan Agustina tahun 2004 halaman 48 dan Bailon tahun 2002 halaman 279 menyatakan bahwa suatu peristiwa tutur memiliki 8 komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim speaking. 8 komponen itu adalah S yaitu setting and scan, P yaitu participants, E yaitu ends yang mencakup purpose and goals, A yaitu sequence, K yaitu K yang mencakup tune or spirit of act, I yaitu instrumentalities, N yaitu norms of interaction and interpretation, G yaitu genre. Setting and scan. Di sini, setting and scan berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda juga. Contohnya, selamat siang suster, kata pasien Mela. Selamat siang bu, ada yang perlu saya bantu? Jawab suster, saya ingin bertanya di mana ruang farmasi? Tanya pasien Mela. Oh, mari saya antar bu. Jawab suster. Dari percakapan di atas terlihat bahwa peristiwa tutur tersebut terjadi pada siang hari di rumah sakit. Selanjutnya ada partisipan. Partisipan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Contohnya, hai, bagaimana kabarmu Nina? Halo Ali, alhamdulillah kabarku baik. Dari percakapan di atas terlihat peristiwa tutur tersebut terdiri dari dua orang, yaitu penutur dan mitra tutur. Selanjutnya ada ends. Ends merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan, yaitu apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan bertutur. Misalnya, peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara. Namun, para partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda, seperti jaksa ingin membuktikan kesalahan si terdakwa. Pembela berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, sedangkan hakim berusaha memberikan keputusan yang adil. Dalam konteks tersebut, terlihat bahwa setiap partisipan memiliki maksud tujuan yang berbeda. Contoh lain, Nak, tolong ambilkan mama sapu. Dari petikan di atas memperlihatkan bahwa maksud dan tujuannya meminta mitra tutur untuk mengambilkan sapu. Exequence. Exequence adalah bentuk ujaran dan isi ujaran
yang berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungannya antara apa yang dilakukan dengan topik pembicaraan. Misalnya, bentuk ujaran dalam kuliah umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta pasti berbeda. Bentuk ujaran dalam kuliah umum pasti menggunakan bahasa yang baku, formal, dan serius. Berbeda dengan percakapan biasa dan percakapan di dalam pesta. Begitu pula dengan isi yang dibicarakan, pasti berbeda. Contohnya, Kak, tolong ambilkan ibu minum. Dalam tuturan di atas digunakan bentuk ujaran imperatif atau bersifat memerintah dan menggunakan bahasa non-formal. Selanjutnya, K. K mengacu pada nada, cara, dan semangat penutur di mana pesan yang disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, atau dengan mengejek. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. Contohnya, Hei Ani, mengapa kau mengambil permenku tanpa seizinku? Pada tuturan di atas disampaikan dengan serius, dengan ekspresi wajah yang sangat kesal, dan dengan gerak tubuh lengan mengepal seakan menahan geram. Selanjutnya, instrumentalitis. Instrumentalitis mengacu pada jalur bahasa yang digunakan. Jalur bahasa tersebut ialah jalur lisan, tertulis, melalui telegraf, atau telepon. Instrumentalitis ini mengacu pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek ragam, atau register. Contohnya, Bu, tolong buatkan Bapak kopi, kata Bapak. Apa? Jawab Ibu. Buatkan Bapak kopi, jawab Bapak. Pada pertuturan di atas, tidak menggunakan bahasa melalui tulisan, telepon, atau telegraf. Semuanya secara langsung menggunakan jalur lisan. Selanjutnya ada norm of interaction and interpretation. Peristiwa tutur di sini mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Apakah penutur dan mitra tutur mematuhi atau melanggar aturan dalam berinteraksi? Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan sebagainya. Juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. Contohnya, ini laptop yang aku inginkan, tidak terlalu besar. Memangnya kenapa? Agar muat di tas sekolahku, hehehe. Iya, ini pasti cukup di tas sekolahmu. Dalam pertuturan di atas, antara penutur dan mitra tutur tidak melanggar aturan dalam berinteraksi karena tidak ditemukan pemotongan pembicaraan. Terakhir, ada genre. Genre merujuk kepada jenis kategori kebahasaan yang sedang dituturkan. Singkatnya, genre merujuk pada jenis bentuk tuturan atau penyampaian. Jenis tuturan ini akan menyangkut kategori wacana seperti percakapan. Contohnya, pada cerita, pidato, narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Bila berbeda jenis tuturannya, akan berbeda pula kode yang dipakai dalam bertutur. Orang yang berpidato akan menggunakan kode yang berbeda dengan orang yang bercerita. Demikian pula, kode orang yang bercerita tidak dapat disamaratakan dengan kode orang yang bercakap-cakap. Simpulan. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Delhimas dalam Cair dan Agustina tahun 2004 halaman 48 dan Bailan tahun 2002 halaman 279
menyatakan bahwa suatu peristiwa tutur memiliki 8 komponen, yang bila digabungkan menjadi akronim speaking. 8 komponen tersebut ialah S yaitu setting and scan, P yaitu partisipan, E yaitu ends yang mencakup purpose and goals, A yaitu act sequence, K yaitu K yang mencakup tone or spirit of act, I yaitu instrumentalities, N yaitu norms of interaction and interpretation, G yaitu genre. Berikut adalah referensinya. Kalian untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada website di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.